Kita tidak tahu, hanya ya kecuali yang kita tahu bahwa itu adalah omongan, kalam. Wa kallamallahu Musa taklima, yaitu adalah kalam, omongan, pembicaraan, percakapan. Allah bercakap-cakap kepada Nabi Musa. Apa ya, udah percakapan. Pakai bahasa apa yang nggak tahu. Keras pelan suara yang nggak tahu. Getarannya bagaimana, intonasinya gimana, vibrasinya bagaimana, kita nggak tahu. Pokoknya Allah berbicara kepada Nabi Musa, titik. Ini pernah juga kita terangkan pada ayat yang berulang-ulang dan banyak yang didalilkan oleh orang tentang Nabi Adam berdialog dengan Allah, dengan malaikat, dengan setan, sama iblis, sama jin, ya. Itu paling populer sekali. Allah berkata kepada malaikat, qala rabbuka lil malaikati isjudu li adama. Itu Allah menyuruh, bagaimana Allah menyuruh malaikat bersujud. Bagaimana cara Allah menunjuk kepada malaikat, menunjuk kepada Adam, sujudnya seperti apa, di mana terjadinya dialog itu, kapan, tanggal berapa, bulan apa, kita tidak tahu. Apakah Allah mengatakan itu qala rabbuka lil malaikati, wahai malaikat bersujudlah pada, apakah malaikat melihat Allah? Lalu apakah Adam melihat Allah? Apakah duduk seperti ini? Ada Pak Ani, ada Pak Tata, dan saya bertiga bisa berdialog apa seperti ini? Yang jelas tidak. Ya. Sampai sekarang malaikat itu juga belum pernah melihat Tuhan kok. Ya. Malah konon katanya ceritanya satu-satunya orang yang pernah melihat Tuhan itu adalah manusia, bukan malaikat, yaitu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ketika perjalanan Mi'raj ke langit. Ketemunya di sana, di Sidratil Muntaha. Terus di mana Sidratil Muntaha? Di seberang sononya langit dah. Nggak tahu, saya juga naik pesawat bisa nggak nyampe sana, nggak tahu lah. Berapa ribu tahun cahaya. Kalau cahaya itu berapa? 200.000 kilometer per detik ya. Ya, kalau 100.000 tahun cahaya berapa tuh jauhnya? Kayak bisa terbayang nggak? Ya udahlah kita masih ke sana. Ya pokoknya kita tidak tahu. Apa sih salahnya kalau kita misalnya tidak tahu? Adam sendiri yang ditunjuk oleh Allah sebagai khalifah, sebagai manusia, sebagai hamba Allah yang perlu dihormati. Apakah Nabi Adam melihat Allah? Enggak juga. Jadi gimana? Ya, itu namanya dialog teatris. Dialog teatris. Untuk memberikan pemahaman kepada kita, terjadilah dialog. Allah berkata, "Idz qala rabbuka lil malaikati isjudu li Adama." Sujudlah kepada Adam, fasajadu ila iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Dan seterusnya dan seterusnya. Ini juga kita sampai kepada Nabi Muhammad terima basju di Gua Hira. Ya itu ya sudah, kita hanya memahami, ya sudah dapat wahyu, sudah dari Allah, sudah kita yakin, percaya, selesai. Tapi bagaimana, apakah disikap? Apakah Allah yang datang langsung, apakah malaikat Jibril? Kalau ceritanya kan malaikat Jibril yang datang.
Wahyu pertama itu yang disampaikan oleh malaikat Jibril, bukan oleh Allah langsung, yang sambil membawa selembar kertas kan gitu. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Apakah tulisan Jibril itu yang nulis siapa, saya nggak tahu. Kertasnya bikinnya di mana nggak tahu. Khotnya Frik apa, khot Nasak apa, khot Utsmani gitu juga nggak tahu. Ya sudah, yang penting kita yakini wahyu turun di gua Hira melalui malaikat Jibril, itu aja kok, selesai. Itu aja selesai. Ya, jadi kalau ngerti bilang aja nggak tahu, jangan memaksakan diri menuntut secara mendetail, nggak bisa. Ya selesai. Sebab Nabi Muhammad sendiri juga tidak menjelaskan kepada kita, tidak menafsirkan Al-Quran yang disampaikan oleh Kanjeng Nabi ini dari Allah. Allah berfirman seperti ini, bla 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 bla. Tulis. Udah selesai. Nabi tidak menafsirkan Al-Quran kok. Ada nggak tafsir Nabi? Ada nggak? Ada Nabi? Nggak ada. Adanya tafsir Tabari, tafsir Jalalain, tafsir Al-Marawi, tafsir Fidilalil Quran. Nabi nggak pernah kok. Ya sudah, kita terima apa adanya. Ya, tidak lebih, tidak kurang. Itu. Jadi artinya, fala na'lamu illa annahu kana kalaman. Kita artinya itu adalah kalam, ya udah. Walakin ma tabi'atuhu, seperti apa tabiatnya, sifatnya bagaimana, keadaannya bagaimana, kita nggak tahu. Kaifatamma, bagaimana prosesnya, bagaimana kita nggak tahu. Bi ayati hasatin atau quwwatin, bagaimana cara menerimanya, apa didengar dengan telinga, apa dilihat dengan mata, apakah dapat dirasakan dengan pikiran, kita juga nggak tahu. Atau quwwah, atau dengan kekuatan. Iya. Atau biquwwatin, dengan kekuatan. Karena Musa yatalaqa fi hadzal bab, dalam bab ini, ila asatir la tastanjidu ila burhan. Ya, artinya mau percaya silakan, nggak ya udah. Orang aku dapat wangsit. Sampai sekarang masih banyak orang ngaku dapat wahyu. Percaya nggak? Percaya nggak? Iya, dapat wangsit, ketemu Jibril. Masih ada. Dari orang-orang ngaku Nabi juga sejak zaman Nabi Muhammad dulu ya sudah banyak. Seperti Musailamatul Kadzab, seperti siapa lagi, Al-Mutanabbi dan sebagainya. Juga itu ngaku dapat wahyu sama. Ya, mungkin kamu juga nggak dapat wahyu. Nanti saya terangkan bahwa apa yang kamu terima itu bukan wahyu, mungkin lebih patut disebut wangsit atau intuisi atau ilham atau apalagi, banyak sekali ya. Itu datang pada dalam pikiran kita, apakah itu sesuatu yang indah yang bisa jadi bahan utama penyampaian bidang sastra, puisi, novel yang indah-indah, ataukah itu intuisi yang sifatnya jawaban terhadap berbagai pertanyaan-pertanyaan fisika yang sedang kita uji kebenarannya, tiba-tiba plong gitu, ada jawaban dari langit. Oh, begini rumusnya. Ya, seperti Einstein, seperti Edison, seperti dan lainnya. Seperti Sigmund Freud, seperti Alfred Adler, seperti dan para para ilmuwan yang jenius itu juga dapat intuisi. Itu pasti dari Tuhan. Anda ngaku atau tidak ya pasti dari Tuhan. Terus dari siapa? Dari setan gitu ya, enggak lah. Nah, tapi itu tidak disebut dengan wahyu. Mungkin Anda juga pernah menghadapi suatu masalah. Bagaimana solusinya nggak tahu lah. Mumet pikiran, kemudian buntu sini betul.
Oh, tiba-tiba dalam keadaan tenang di malam hari mungkin Anda sedang bersalat tahajud, ya kan, di tengah-tengah sujud Anda mendapat jawaban dari itu. Oh, begitu toh jawabannya. Gampang aja, ternyata solusinya begini-begini, kan sering nggak begitu? Nah, iya, itu namanya intuisi. Dan itu masuknya bukan di otak sadar kita, tapi otak bawah sadar, dalam ruangan unconsciousness. Otak bawah sadar. Kalau otak sadar kita terlalu sempit, nggak mampu, yang mampu itu adalah otak bawah sadar kita. Ya, wilayahnya lebih luas dan masuknya melalui intuisi itu melalui bawah sadar, ya, bukan di alam sadar itu. Itu pengaruhnya. Kemudian, ulaika ila asatir awalin, ulaika ar-rusulu, mereka para rasul itu, man qassallahu ala rasulihi minhum wa man lam yaksus. Ada di antara para rasul yang diceritakan dan ada juga yang tidak diceritakan. Iqtadat adalatullah wa rahmatuh, berdasarkan keadilan Tuhan dan kasih sayang Tuhan, rahmat juga. Ya, ayyab'atsa bihim, untuk mengutus mereka, ila ibadihi, keadilan Tuhan dan kasih sayang Tuhan kepada hambanya, komunitas-komunitas manusia yang hidup di bumi ini, apakah Cina, apakah Arab, apakah Jepang, apakah Amerika, apakah Eskimo, ya, bahkan justru Jazirah Arabia itu nggak ada orang itu. Ya, bayangkan aja, padang pasir, nggak ada air, nggak ada tanam-tanaman, ya, kering kerontang. Anda pernah mikir nggak, di Mekah dulu waktu Nabi sebelum lahir, Mekah nih penduduknya ada berapa orang? Pernah mikir nggak? Indramayu tahun 571 Masehi, waktu Nabi lahir 571, Indramayu sudah ada orang belum? Hah? Ya kan bisa dihitung, nggak banyak. Ya, berdasarkan keadilan Tuhan dikirimkan seorang utusan untuk membimbing mereka. Nah, di Cina yang sudah 2000 tahun lebih dulu sudah punya kerajaan, masa nggak ada nabinya? Betul nggak? Di Yunani, ya, para filosof-filosof dunia, Aristoteles, Socrates, Anaximenes, terus Pythagoras dan sebagainya, peradaban di Yunani kuno di sana, masa nggak ada nabinya? Nah, makanya juga orang menebak-nebak, jangan-jangan Aristoteles itu nabi juga. Ya, mengapa tidak? Sangat mungkin sekali. Socrates adalah nabi juga. Mungkin di ukurannya namanya Idris, jadi Socrates itu bisa saja. Beda nama. Gitu. Tetapi di Al-Qurannya tidak diceritakan Nabiullah Rasulullah yang ada di sini siapa, ya tidak diceritakan. Ya kenapa? Ya karena orang Arabnya belum pernah berhubungan sama orang Cina. Terus cerita juga apa artinya? Kenal juga enggak, di mana mereka nggak tahu Cina itu di mana. Ya, komunitas zaman primitif dulu meyakini bahwa manusia adanya ya di sini, di seberang gunung sana yang nggak ada orang, seberang lautan nggak ada orang. Sampai Christopher Columbus sendiri juga ditertawakan kok. Dia meyakini di seberang lautan Atlantik sana ada manusia tuh, yang sekarang Amerika Serikat tuh. Dulu kan dia kan nggak ada orang, nggak ada pulau, nggak ada apa, sudah nggak ada. Ya itulah. Iya, dan kita juga dulu masih meyakini dunia ini apa sih? Iya, mendatar, permadani,
Karena di Al-Quran juga ada waja'an al-arda firasya. Kami jadikan bumi itu mendatar seperti permadani. Oke. Betul gitu kan? Kitabnya ada sih. Gitu. Ya ternyata kan itu hanya asatir. Ya udah nggak ada masalah. Jadi ketika Tuhan itu mengutus seorang rasul itu adalah berdasarkan keadilan dan rahmat. Adalatullah wa rahmatuhu. Itulah seorang nabi, seorang rasul untuk membimbing mereka. Ya, yubasyiruna, yang memberikan kabar gembira kepada mereka, bima a'adahullah, ya, tentang apa yang sudah disiapkan oleh Allah lil mu'minina, kepada orang-orang yang beriman, atau i'ina, yang taat kepada Allah, min na'imin wa ridwan, berupa kenikmatan dan keridhaan Allah. Wa yundirunahum, dan juga memberikan ancaman kepada mereka, ma'adahullah, tentang apa yang dijanjikan oleh Allah, ya, lil kafirina, kepada orang-orang kafir, al-usad, yang membangkang, ya, min jahimin, dalam bentuk hukuman neraka jahim, wa ghadabun, dan juga kemarahan Tuhan. Kullu dzalika, semuanya itu, ya, li alla yakuna linnasi 'alallahi hujjah ba'da rusuli, supaya manusia tidak lagi beralasan, ya, kepada Tuhan. Ya, kenapa kami tidak dikirim utusan? Kenapa tidak diberitahukan? Kenapa tidak dibimbing? Kan begitu. Sehingga manusia tidak lagi beralasan di hadapan Tuhan, ya, karena Tuhan tidak membimbing mereka. Walillahil hujjatu, dan Allah punya alasan al-balighah, yang kuat, fil anfusi wal afaq, baik secara jiwa maupun secara alam semesta. Wa qad a'tallahu al-bashara min al-aqli, Allah telah memberikan manusia dengan akal, mayatadabbaruna bihi, yang bisa dipakai untuk memikir, bertadabbur, menganalisa, memikirkan, ya, dalailal iman, tentang dalil-dalil keimanan, fil anfusi wal afaq, baik dalam diri kita maupun dalam alam semesta. Walakinnahu subhanahu rahmatan minhu li'ibadihi, akan tetapi berdasarkan rahmat Allah, ya, li'ibadihi, terhadap hambanya, waktu takdiran li ghalabati syahwat, dan juga menghargai dan melihat, ya, dengan bijaksana terhadap peran besar syahwat, ala tilkal, ada terhadap alat tadi, al-azimah, yang besar, allati a'taha lahum, yang telah diberikan oleh Allah, yaitu adatul aqli, untuk berfikir. Iqtadat rahmatuhu wa hikmatuhu an yursila ilaih, Nabi berusaha untuk membangkitkan fitrah mereka, wa tahrir uqulihim, dan memerdekakan akal mereka, min rukam syahwat, dari tumpukan-tumpukan syahwat, allati yahtajibu anha, yang telah menutup mereka, au tahtuhjibuha, atau yang menutup akal tadi, min dalailil huda, dari dalil-dalil hidayah, wa muhyiyatil iman, dan sinyal-sinyal iman, fil anfusi wal afaq, wa kanallahu azizan hakimah. Jadi artinya di sini bagaimanapun saya seringkali dikomentari, nggak tahu bagaimana dari YouTube saya nih. Ya, tapi kan beragama kan tidak bisa dirasionalkan semuanya. Ada yang tidak rasional, yang harus kita imani. Orang tuh gimana? Yang ini semua kita mengatakan harus berpikir. Bagaimana beragama jadi berpikir? Iya kan? Sok mana kita punya mana yang mengatakan tidak usah mikir beragama tuh?
Saya jadi aneh, pikir-pikir maksudnya gimana? Bagaimana kita meyakini sesuatu yang tidak masuk akal? Saya di rumah ada kuda, ada tanduknya, percaya nggak? Percaya nggak? Kenapa? Hari ini saya ngaji di sini, tahu nggak? Tapi pada saat yang sama saya ada di Jakarta, percaya nggak? Dipaksakan bisa nggak? Ya nggak bisa. Buya itu satu, nggak mungkin ada di dua tempat tuh, ya kan? Ya sudah, beragama itu dengan logika bukan dengan lutut. Itu persoalannya. Masih ada orang yang berpikir bahwa beragama tidak pakai nggak perlu dipikir. Ya itulah. Nah, adapun dalam beragama ketika kita menemukan sesuatu yang tidak masuk akal, bagaimana? Yaitu kita kategorikan sebagai dogma. Dogma itu bukan memaksakan sesuatu yang tidak masuk akal, dipaksakan masuk akal, tidak. Dogma itu adalah menerima sesuatu yang tidak masuk akal untuk sementara dititipkan di kotak dogma. Kotak dogma ini saya titip, nggak masuk akal, tolong disimpan dulu sementara, nanti setelah ada perkembangan kemajuan teknologi dan pengetahuan dan terjawab diambil lagi. Jadi dogma itu sifatnya sementara. Setuju nggak begitu? Itu aja kok. Ya sudah. Jadi artinya bahwa orang masih banyak yang beranggapan beragama itu gak usah pakai akal. Ya, berarti masih ada kan? Ya, itu juga komentar beberapa orang aja. Nggak tahu orangnya siapa, sekolahnya juga nggak tahu, itu juga komentar di YouTube tuh. Komentar tuh yang nggak tahu saya juga siapa, yang nggak tahu sekolahnya apa, mondoknya di mana, sarjana atau bukan, S1 atau S2 atau S lilin, nggak tahu saya. Atau cendol barangkali, kita nggak tahu kok. Itu